Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Tanggal 10 bulan November. Hari ini kita bersyukur karena kita diberi izin untuk menikmati hasil perjuangan para leluhur kita yang telah menggadaikan darah mereka, jiwa raga mereka demi untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebuah berkah semesta yang sangat luar biasa. Tanah air yang subur, tanah air yang sangat indah, dengan ragam budaya yang beraneka, memiliki begitu banyak suku, dengan pulau-pulau yang tersebar ribuan, dan kita ini adalah negara besar. Kita tidak akan bisa menikmati proses menempa diri seperti yang kita rasakan sebuah kebebasan hari ini kalau kita tidak memiliki kemerdekaan. Kita bisa menjalankan keyakinan agama kita dengan penuh. Karena agama memang bersifat individual. Kita mau melaksanakan ritual berapa banyak pun secara individual, tidak ada yang melarang. Kesempatan untuk menempa diri yang dimiliki sekarang oleh kita sangat luar biasa. Dan kalau kita belajar pada negara-negara lain yang tidak memiliki kemerdekaan seperti kita, baru kita merasakan betapa luar biasanya kebebasan yang kita miliki saat ini. Oleh karena itu selayaknya kita mengingat kembali jasa-jasa para leluhur kita. Orang-orang yang dengan sukarela, dengan penuh keikhlasan, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dari segala rintangan dan ancaman. Sehingga hari ini kita bisa menikmati sebuah keadaan yang penuh dengan kedamaian. Dan semoga kita bisa memelihara amanah yang dititipkan para leluhur kita kepada kita. Karena tanah air ini bukanlah warisan buat kita, tapi tanah air ini adalah titipan buat anak cucu kita, bukan warisan. Oleh karena itu, mari kita awali kajian di pagi yang penuh berkah ini, seraya memanjatkan doa. Semoga para leluhur kita
para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, berada dalam lingkaran cahayanya yang maha agung. Tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Bil barakati umul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bangsa kita ini dibangun bukan oleh sekelompok orang. Tetapi bangsa ini dibangun secara bersama-sama oleh semua unsur, semua suku, semua keyakinan bahkan. Jadi sungguh sangat sombong kalau kita mengklaim seakan-akan bangsa ini lahir karena sekelompok orang tertentu. Tadi pagi saya berkesempatan untuk mendengarkan sebuah pidato yang luar biasa dari seorang anak muda yang bernama Cinta Laura. Mewakili generasi milenial, berpidato di hadapan Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh pejabat lainnya. Dan beliau berpidato tentang moderasi beragama. Itu pidato yang sangat keren itu. Sebuah gagasan yang disampaikan kepada para pemangku jabatan dan termasuk kita sebagai anak bangsa untuk memikirkan bagaimana generasi yang akan datang ini memiliki semangat luhur untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Di akhir pernyataan Cinta Laura yang sangat menyentuh adalah, mari kita jadikan burung Garuda itu bukan sekedar lambang negara, tetapi dihadirkan setiap saat, di setiap ruang dan waktu sebagai sebuah kesadaran. Burung Garuda itu lambang dari kegagahan, karena dia memiliki sayap yang kokoh dan dia bisa terbang di ketinggian. Pesan leluhur kita, mengapa Garuda itu dijadikan sebagai lambang negara? Karena leluhur kita ingin agar kita para penerusnya terbang tinggi. Dapat melihat dari suatu ketinggian. Memiliki pengetahuan yang luas. Memiliki sudut pandang yang luas. Tidak memiliki pikiran yang picik. Bisa melihat segala sesuatu dari segala sudut pandang. Itu pesan yang sangat luar biasa. Karena yang akan menghancurkan bangsa ini adalah kepicikan. Yang akan menghancurkan bangsa ini adalah kesempitan dalam berpikir. Yang akan menghancurkan bangsa ini adalah ego-ego kelompok, ego-ego pribadi yang dipaksakan pada orang lain. Garuda adalah melambangkan ketinggian. Cobalah melihat dari ketinggian, semua menjadi jelas. Jadi pesan leluhur kita yang sangat luar biasa adalah agar kita memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kemampuan yang luas untuk bisa menerima perbedaan, bisa menghormati perbedaan. Itu pesan yang luar biasa. Lihat di dadanya burung Garuda, ya, ada lambang-lambang dari ketuhanan yang Maha Esa. Ada lambang dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada lambang dari persatuan Indonesia. Ada lambang dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Ada lambang dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesekali perlu belajar itu, supaya kita belajar menghargai apa sih pesan leluhur kita untuk kita. Apakah kita sudah menjalankan pesan-pesan mereka itu?
Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Apa sih moderasi itu? Ternyata kata moderasi itu berasal dari bahasa Inggris, moderation. Yang artinya adalah sikap sedang, tidak berlebih-lebihan. Jadi moderation itu dalam bahasa Inggris artinya sikap sedang, tidak berlebih-lebihan. Biasa-biasa saja, di tengah-tengah saja, itu maknanya. Kata moderasi juga sering dipakai. Dalam sebuah pertemuan biasanya suka ada namanya moderator. Moderator itu orang. Orang yang menjadi penengah. Orang yang menjadi pelerai. Orang yang mengatur jalannya lalu lintas pembicaraan. Itu namanya moderator. Jadi kata moderasi ini sebetulnya sudah menjadi bahasa harian kita. Cuman saya ingin menjelaskan lebih dalam. Dalam bahasa Latin kata moderasi ya berasal dari kata moderatio. Sama ya, artinya kesedangan. Tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, kata moderasi diambil dari kata moderat. Apa artinya moderat? Moderat itu artinya menghindarkan diri dari kekerasan. Menghindarkan diri dari keekstriman. Menghindarkan diri dari perilaku yang mengungkapkan sikap-sikap eksklusif dan ekstrim. Itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jadi apa sesungguhnya moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah sikap mengurangi kekerasan atau keekstriman dalam praktik beragama. Sikap atau upaya menjadikan agama sebagai dasar atau prinsip untuk menghindari yang disebut dengan radikalisme. Karena radikalisme ini sangat berbahaya. Radikalisme ini mengancam persatuan dan kesatuan. Jadi moderasi beragama itu pada hakikatnya adalah sikap untuk mencari jalan tengah. Sikap untuk mencari jalan tengah yang menyatukan. Yang membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi yang disebut dengan moderasi beragama itu adalah sikap dewasa yang baik untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Jadi kata kunci dari moderasi adalah kedewasaan. Itu kata kuncinya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mencapai kedewasaan dalam beragama? Sepanjang kita beragama hanya berputar-putar di kulitnya saja. Sepanjang hanya berputar-putar di kedangkalan beragama. Sepanjang itu yang terjadi adalah sikap merasa paling benar. Lalu mulai meremehkan orang lain yang berbeda dengan kita. Sehingga kemampuan untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan lenyap dari diri kita. Sebetulnya agama kita dan semua agama yang lain mengajarkan tentang cara mendidik diri kita untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan. Yang paling kecil adalah dalam lingkungan rumah tangga. Dua manusia yang berbeda. Jenis kelaminnya berbeda. Dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Mendapatkan pendidikan yang berbeda. Bahkan mungkin sukunya juga berbeda. Disatukan dalam satu bangunan yang bernama rumah tangga. Rumah adalah tempat berlangsungnya kehidupan. Tangga itu bisa buat naik, bisa buat turun. Dan harapannya sebuah rumah tangga adalah latihan untuk bisa menerima perbedaan agar tangga menjadikan mereka jadi naik. Terutama naik kedewasaannya.
Sadari bahwa itu adalah anugerah. Latihan yang paling dasar di sekup yang paling kecil. Maka siapa yang sukses bisa menerima dan menghargai perbedaan di sekup yang kecil itu. Lihat dia ketika dia keluar dari rumah. Dia pun punya kemampuan menerima dan menghargai perbedaan. Dan siapapun yang menolak, tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan di sekup yang kecil itu. Bahkan memaksakan persamaan. Yang terjadi bukan sekedar rumah tangga menjadi amburadul. Di luar itu dia pun tidak siap untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan. Jadi saya sangat bangga. Ada wakil dari anak muda yang berbicara tentang konsep moderasi beragama. Ini keren sekali. Dan konsep moderasi beragama ini sesungguhnya warisan para leluhur kita. Bukan sesuatu yang baru hari ini. Stop sistem pendidikan yang menjadikan anak-anak kita sebagai robot. Stop sistem pendidikan yang mendoktrinasi anak-anak kita dengan cara membabi buta tanpa mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya, berpikir kreatifnya, tidak mengembangkan komunikasi, tidak mengembangkan kolaborasi, bahkan tidak mengembangkan compassion, rasa belas kasih. Mari kita didik anak kita untuk memiliki sikap toleransi. Karena mereka, anak-anak kita itu adalah tamu-tamu agung yang diutus oleh Tuhan ke semesta ini untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Maka intisari dari semua agama adalah satu, yaitu kasih. Intisari dari semua agama cuma satu, yaitu cinta. Intisari dari semua agama cuma satu, kasih sayang. Kita tidak bisa mengukur kebaikan seseorang dengan berapa sering dia pergi ke tempat-tempat ibadah. Karena pergi ke tempat ibadah bukanlah tujuan. Itu baru cara untuk mencapai tujuan. Itu baru instrumen. Mengukur kebaikan seseorang yang paling dasar adalah lihat cara dia memperlakukan orang lain. Itu cara yang paling sederhana mengukur kebaikan seseorang. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Seperti apa dia memperlakukan orang lain? Jika dia bisa memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat, penuh cinta kasih, penuh toleransi, penuh pengertian, penuh persahabatan. Itu sesungguhnya intisari dari semua agama. Dan kenapa hari ini saya berbicara ini? Mengingatkan kita semua. Ini adalah momen yang sangat luar biasa di Hari Pahlawan. Bukan sekedar mengingat kembali bagaimana leluhur kita berjuang. Menumpahkan darah untuk membangun masa depan. Dan kita sekarang sedang menikmati masa depan yang pernah dipikirkan leluhur kita. Oleh karena itu saya mengingatkan ini semua di kesempatan yang penuh berkah ini. Agar kita memiliki kesadaran. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Di Nusantara ini, kita memiliki definisi agama yang sangat keren. Agama adalah latihan dasar untuk menempa diri. Agar terbentuk tata krama dan kehalusan hati nurani. Agar terbentuk akhlak yang terpuji. Dan budi pekerti yang luhur. Jadi agama adalah alat pertahanan untuk mempertahankan diri dari kejahatan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang jahat di luar diri kita. Karena orang yang paling jahat kepada kita adalah diri kita sendiri. Sadarilah itu. Dan kejahatan pada diri adalah kegelapan pikiran. Pikiran yang tidak tersinari oleh cahaya ilahi. Pikiran yang berada pada kesadaran yang rendah. Pikiran yang setiap saat terus menerus ya memancarkan gelombang elektromagnetik yang negatif. Dan gelombang elektromagnetik yang negatif itu ditangkap sebagai sinyal-sinyal elektromagnetik oleh sel-sel neuron dalam otak. Lalu dipancarkan kembali menjadi emosi. Ketika yang datang adalah sinyal-sinyal yang negatif,
ditangkap oleh sel-sel neuron otak, dan dipancarkan kembali oleh sel-sel neuron dalam bentuk energi yang negatif. Itu yang disebut dengan medan energi vibrasi dari emosi yang paling rendah. Lalu ketika pikiran dalam kegelapan, itulah yang disebut dengan syaitan. Jadi syaitan itu di dalam Al-Quran, dia membisiki pikiran. Dalam banyak ayat kita bisa tahu bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa dibisiki pikirannya agar tidak mendekati satu pohon yang membuat dia melakukan tindakan yang zolim. Zolim itu zulum, zulum itu kegelapan. Mendekati pohon, tentu saja bukan pohon seperti yang kita kenal dalam kehidupan. Ini adalah simbol dari segala sesuatu yang membuat kita menjadi gelap. Dari segala sesuatu yang membuat kita menjadi zolim pada diri kita sendiri. Jangan dekati pohon itu, yaitu pohon ego, diri palsu. Sepanjang kita masih mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran, sepanjang kita masih mengidentifikasi diri kita sebagai perasaan, sepanjang kita masih mengidentifikasi diri kita sebagai tubuh, tapi kita tidak sadar dengan diri sejati kita, sepanjang itu pula kita akan dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Dan kita akan menjadi diri palsu, diri yang dipenuhi oleh ego. Itulah yang disebut dengan syaitan. Syaitan tidak pernah berteriak. Karena syaitan itu membisik. Membisik tentu saja jaraknya tidak jauh. Kalau dia membisik pada pikiran, berarti betapa dekatnya syaitan dengan pikiran. Dan syaitan itu adalah pikiran itu sendiri. Pikiran yang gelap. Para sahabat, bertahun-tahun kita diajarkan berbagai macam dogma, doktrinasi, yang telah melumpuhkan kecerdasan pikiran kita. Dan bertahun-tahun kita menjadi robot biologis yang dikendalikan oleh sebuah sistem dogma yang membuat kita tidak pernah berpikir. Dan saatnya kita mengalami kesadaran ini. Dan saatnya anak-anak kita jangan diajarin seperti kita diajarin dulu. Dan saatnya kita membuka pikiran cerdas mereka. Karena pada diri setiap manusia ada kecerdasan yang melampaui pikiran. Disitulah letaknya kesadaran. Disitu letaknya kebijaksanaan. Jadi jangan heran kalau leluhur kita mengambil kata kebijaksanaan dan kemudian diletakkan di sila yang keempat dari Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Dan itu harus menjadi acuan sebetulnya untuk berbangsa. Jadi cara untuk memimpin itu cuma dua. Satu dengan hikmah, keteladanan, dan yang kedua adalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan hanya dilahirkan oleh kesadaran. Kesadaran dilahirkan oleh diri sejati yang murni. Sepanjang kita membiarkan pikiran mengendalikan hidup kita, sepanjang itu pula kita tidak akan pernah mencapai yang namanya kebijaksanaan. Jadi oleh karena itu maka agama ya harusnya mengantarkan kita untuk memiliki pikiran yang tenang. Pikiran yang tentram, pikiran yang bersih, yaitu pikiran yang sudah disinari oleh cahaya ilahi. Maka izinkanlah pikiran kita untuk bisa mengakses energi ilahi yang tak berhingga yang ada pada diri kita semua. Dan segala kebutuhan tentang hidup kita sudah disediakan di sana. Para sahabat, kita punya berbagai macam ritual dalam agama. Dan kalau itu dilakukan dengan penuh kesadaran, maka itu akan membangun kesadaran-kesadaran baru. Itu luar biasa. Cobalah sekarang. Sempatkan saja setiap hari di luar ritual yang dilakukan. Duduk tenang, gak usah lama-lama. 20 menit saja. Sambil menyadari keberadaan Sang Ilahi di dalam diri. Dengan cara memfokuskan pikiran pada nafas. Itu latihan yang sangat luar biasa. Itu adalah waktu yang sangat damai. Itu adalah waktu yang sangat penting dalam sehari.
Karena apa? 20 menit yang kita lakukan itu akan menyenangkan 23 jam 40 menit sisanya. Jadi kalau kita ingin agar 24 jam kita tetap damai, cobalah siapkan waktu 20 menit saja hanya untuk duduk tenang. Tidak usah ngapa-ngapain, tidak usah baca doa apa-apa. Hanya duduk tenang, memfokuskan pikiran pada napas, menyadari sang keberadaan pada diri. Maka secara perlahan dada kita akan dipenuhi dengan rasa syukur yang dalam. Dan itu akan membawa kita pada pikiran yang tenang. Karena pikiran yang tenang itu akan memperlambat, akan membantu menempatkan kita pada kerangka pikiran yang lebih tenang. Karena kita dari kecil terbiasa tergesa-gesa. Betul? Ingin cepat sukses, ingin cepat kaya, ingin cepat selesai, ingin cepat sampai. Coba lihat ya. Potret tentang ketergesa-gesaan bisa kita lihat dalam kehidupan. Sehingga banyak orang mengambil jalan-jalan pintas untuk mencapai yang dia ingin. Korupsi itu ketergesa-gesaan. Berantem di jalan itu ketergesa-gesaan. Kecelakaan di jalan tol itu ketergesa-gesaan. Memacu kendaraan dengan cepat itu ketergesa-gesaan. Tidak bisa menikmati perjalanan. Karena kita terbiasa merumuskan tujuan hidup. Dan kita lupa bahwa sesungguhnya hidup itu sendiri merupakan tujuan. Kita terbiasa melupakan proses. Dan kita ingin segera mencapai tujuan. Padahal proses itu sendiri adalah tujuan. Sehingga kita tidak pernah bisa menikmati waktu kita. Cobalah. Dengan pikiran yang tenang semua akan diperlambat. Maka bukan sekedar diperlambat. Kita dapat membantu menempatkan pada kerangka pikiran yang lebih tenang. Dan pikiran yang tenang itu luar biasa. Kenapa? Pikiran yang tenang menjadikan kita tidak reaktif terhadap kejadian apapun. Maaf ya. Bertahun-tahun kita menjalankan ritual agama dalam keadaan tidak sadar. Begitu ada kontradiksi dalam hidup yang kecil saja, kita sudah negatif reaksinya. Betul? Soal pasangan hidup, soal rumah tangga, soal anak-anak yang berbeda dengan keinginan kita. Coba lihat reaksi kita seperti apa. Begitu mereka melakukan sesuatu yang berbeda dengan keinginan kita, reaksi kita seperti apa? Oleh karena itu sudah saatnya kita membalik. Maaf ya, selama ini kita punya pedoman bahwa anak harus berbakti pada orang tua. Keliru. Orang tua yang harus berbakti kepada anak. Gimana kalau anak kita mengatakan, siapa yang menghendaki saya lahir ke dunia? Bukan saya kata anak kita. Yang menghendaki saya lahir ke dunia adalah ayah dan ibu. Gimana kalau kita dibalikkan seperti itu? Ayah dan ibu yang menghendaki saya lahir ke dunia. Dan setelah saya lahir ke dunia, saya harus berbakti. Pikiran-pikiran lama harus dihapus. Saatnya orang tua berbakti pada anak. Saatnya orang tua menghormati anak. Jangan lupa, anak-anak kita lahir ke dunia bukan anak-anak kita. Mereka adalah anak-anak semesta. Mereka adalah anak-anak ilahi. Tidak ada kelahiran tanpa Allah di belakangnya. Tidak ada kelahiran tanpa kehadiran Dia di belakangnya. Mereka adalah tamu agung yang datang ke semesta ini untuk menjadi guru-guru kita. Kenakalannya guru kita. Kebodohannya guru kita. Cerewetnya guru kita. Ketidaksabarannya guru kita. Bukan kalian gurunya. Kita adalah murid dari anak-anak kita.
Dan mereka dihadirkan ke semesta ini untuk menjadi guru kita. Guru kesabaran kita. Guru yang mendewasakan kita. Jangan bandingkan anak kita yang satu dengan yang lainnya. Biarkan mereka menjadi dirinya sendiri. Kita kecewa pada anak karena apa? Karena kita punya keinginan agar anak-anak menjadi potret kita. Agar anak-anak seperti yang kita mau. Kita lupa kepada Allah yang telah mengutus anak-anak kita ke semesta ini. Yang melahirkan anak kita adalah Allah. Bukan istri kita. Istri kita hanya lantaran saja mereka terlahir ke semesta. Tak ada kelahiran kalau tidak ada Allah di belakangnya. Tapi apa yang terjadi? Kita kadang-kadang sulit sekali untuk bisa menerima sesuatu yang disebut tidak kita ingin. Karena ingin hidup seharusnya begini, seharusnya begitu. Kapan kita kalau begitu mau tentram dan bahagia pikiran kita? Kalau kita mengizinkan pikiran kita seperti itu. Ini soal kesadaran.